Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Nah, sebelumnya kita saling berkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Satriani, bisa dipanggil Ibu Ani. Saya dari mahasiswa PLP Universitas Tadulako, program studi pendidikan fisika angkatan 2017. Untuk mempersingkat waktu, Ibu tidak absen satu-satu ya. Nanti ketua kelas catat saja yang tidak hadir atau sakit, lalu setor ke Ibu. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelumnya Ibu juga akan membacakan kompetensi dasar yaitu pertama, menerapkan hukum-hukum pada fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, merencanakan dan melaksanakan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida untuk mempermudah suatu pekerjaan. Adapun untuk indikatornya yaitu pertama, menjelaskan hukum Archimedes. Kedua, menjelaskan penyebab benda dapat terapung, melayang, dan tenggelam. Ketiga, menyebutkan contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, melakukan percobaan untuk mengetahui benda terapung, melayang, dan tenggelam dalam hukum Archimedes. Adapun untuk tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama, melalui pengamatan, siswa dapat menjelaskan tentang hukum Archimedes. Kedua, melalui pengamatan, siswa dapat menjelaskan penyebab benda dapat terapung, melayang, dan tenggelam. Ketiga, melalui pengamatan, siswa dapat menjelaskan contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, melalui percobaan, siswa dapat mengetahui benda terapung, melayang, dan tenggelam dalam hukum Archimedes. Baiklah, untuk hari ini adik-adik kita akan belajar tentang materi hukum Archimedes. Sebelum Ibu menjelaskan konsep dari hukum Archimedes, terlebih dahulu Ibu memberikan pernyataan di mana yaitu, pernahkah kamu merasakan ketika mengambil batu yang berada di dasar sungai atau laut terasa lebih ringan ketika masih berada dalam air, tetapi ketika sudah terangkat kamu merasa bahwa batu tersebut malah terasa lebih berat dibandingkan ketika kamu mengambil batu tersebut ketika masih di dalam air. Mengapa demikian adik-adik? Ada yang tahu? Oh, tidak ada ya. Baiklah, dari pernyataan tersebut kita akan jawab setelah Ibu menjelaskan konsep dari hukum Archimedes. Adik-adik ada yang tahu apa itu hukum Archimedes? Atau adik-adik ada yang tahu bagaimana benda dapat terapung, melayang, dan tenggelam? Oh, tidak ada ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian di dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau disebut dengan gaya apung. Selanjutnya, nah adik-adik perhatikan gambar tersebut. Nah, dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa bunyi hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang tenggelam seluruhnya ataupun sebagian dalam suatu fluida
benda itu akan mendapat gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Rumus dari hukum Archimedes. Bagian pertama, untuk benda yang mengapung. Bisa adik-adik lihat dari gambar tersebut? Mari kita tinjau gaya yang bekerja pada gabus. Gabus naik ke atas, dengan demikian ada gaya ke atas. Gaya ke atas pada gabus adalah gaya apung atau gaya Archimedes. Besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan gabus atau berat air yang volumenya. Atau dapat diketahui dalam persamaan F apung sama dengan M air dikali G, sama dengan massa jenis air dikali volume dikali gaya gravitasi. Gaya yang ke bawah adalah gaya gravitasi, besarnya sama dengan berat gabus. Dengan persamaan yang diketahui yaitu gaya berat atau F berat sama dengan massa gabus dikali gaya gravitasi, sama dengan massa jenis gabus dikali volume dikali gaya gravitasi. Selanjutnya, saat di permukaan gabus diam. Dengan demikian, besar gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah atau gaya berat sama dengan gaya apung. Diketahui gaya apung atau F apung sama dengan F berat. Diperoleh massa jenis air dikali volume dikali gaya gravitasi sama dengan massa jenis gabus dikali volume dikali gaya gravitasi. Ruas kanan pada persamaan di atas sama dengan ruas kirinya. Volume gabus yang terendam air atau V lebih kecil dari volume gabus. Dengan demikian, massa jenis gabus lebih kecil dari massa jenis air. Jadi, sebuah benda akan terapung jika kerapatan benda lebih kecil dari kerapatan cairan tempat dia berada, sedangkan gaya apung sama dengan gaya berat benda. Bagian kedua, untuk benda yang melayang. Benda berada di dalam cairan tidak bergerak ke atas atau ke bawah, yang berarti gaya ke bawah sama dengan gaya ke atas. Volume air yang dipindahkan sama dengan volume benda, karena seluruh volume benda berada di dalam cairan. Nah, lihatlah pada gambar ini. Sehingga dari gambar tersebut kita bisa menuliskan persamaan itu F apung atau gaya apung sama dengan F berat atau gaya berat, sehingga diperoleh massa jenis cairan dikali volume dikali gaya gravitasi sama dengan massa jenis benda dikali volume dikali gaya gravitasi, sehingga hasil akhirnya yaitu massa jenis cairan sama dengan massa jenis benda. Untuk penjelasan lebih detail dari gambar tersebut, di mana pada gambar A, benda yang melayang di dalam cairan, volume cairan yang dipindahkan sama dengan volume benda, dan gaya ke atas sama dengan gaya berat yang berarah ke bawah. Dengan demikian, kerapatan benda sama dengan kerapatan cairan. Kemudian pada gambar B,
benda bergerak ke bawah dan tenggelam di dalam cairan. Volume cairan yang dipindahkan sama dengan volume benda. Gaya apung ke atas lebih kecil daripada gaya berat. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu untuk benda yang tenggelam. Nah, sekarang giliran untuk benda yang tenggelam. Misalkan, masukkan sepotong besi ke dalam air. Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Oh, tidak. Nah, yang terjadi adalah besi akan bergerak ke bawah, yang berarti gaya berat benda lebih besar dari gaya apung, sehingga total gaya pada besi menuju ke bawah. Diketahui persamaannya yaitu F berat lebih besar dari F apung, sehingga diperoleh massa jenis benda dikali volume dikali gaya gravitasi sama dengan massa jenis cair dikali volume dikali gaya gravitasi, atau diperoleh massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Nah, untuk penjelasannya, pada gambar A, perahu tanpa beban, bagian yang tenggelam. Kemudian, untuk gambar B, bila dimuati oleh beban, maka perahu tenggelam atau bergerak ke bawah sampai volume air yang dipindahkan memiliki berat yang sama dengan berat penumpangnya. Volume perahu yang tercelup air akan bertambah sepotong besi akan tenggelam dalam air, tetapi kapal yang terbuat dari besi baja tidak tenggelam. Mengapa demikian? Ada yang tahu adik-adik? Oh, tidak ya. Nah, mengapa demikian? Karena kapal tidak padat tetapi berisi ruang-ruang kosong yang berisi udara, sehingga kerapatan kapal lebih kecil dari kerapatan besi padat, bahkan lebih kecil dari kerapatan air laut. Lanjut, kita masuk di contoh soal hukum Archimedes. Sebuah balok es mengapung di atas air. Diketahui massa jenis es adalah 920 kg per meter pangkat 3. Untuk massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Berapa bagian es yang terletak di atas permukaan air? Nah, adik-adik kita jawab bersama ya. Penyelesaian. Diketahui nilai massa jenis es sama dengan 920 kg per meter pangkat 3, sedangkan massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, dengan menggunakan persamaan F apung sama dengan F berat, di mana F apung yaitu massa jenis air dikali V aksen dikali G, sedangkan untuk F berat yaitu massa jenis S dikali V dikali G, sehingga diperoleh V aksen dibagi V sama dengan 920 kg per meter pangkat 3 dibagi 1000 kg per meter pangkat 3 sama dengan 0,9. Jadi, bagian yang tenggelam adalah 0,9 bagian, maka yang terapung adalah 0,1 bagian atau 10%. Lanjut, penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Pertama yaitu alat hidrometer, di mana alat ini digunakan untuk mengukur kedalaman dalam fluida. Kedua, jembatan ponton. Ketiga, kapal laut. Keempat, balon udara. Kelima, kapal selam.
Baiklah adik-adik, itulah penjelasan singkat dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau sudah mengerti semua? Ya, baiklah. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut untuk melakukan percobaan. Masing-masing Ibu bagi dalam 3 orang satu kelompok ya. Dan masing-masing kelompok mencatat hasil pengamatan dan melakukan percobaan sesuai dengan LKPD yang Ibu bagikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silahkan Ibu kasih waktu 10 menit ya, dan 5 menit untuk mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Baiklah, dari hasil diskusi atau pengamatan adik-adik dan sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, sehingga pada materi ini dapat disimpulkan bahwa pertama, hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau disebut gaya apung. Kedua, berdasarkan hasil pengamatan dan penjelasan Ibu, jadi sebuah benda akan terapung jika kerapatan benda lebih kecil dari kerapatan cairan tempat dia berada. Kemudian ketiga, berdasarkan hasil pengamatan dan penjelasan Ibu, jadi sebuah benda akan tenggelam bila kerapatannya lebih besar daripada kerapatan cairan yang ditempatinya. Kelima, contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari yaitu berupa alat hidrometer, kapal laut, jembatan ponton, balon udara, dan kapal selam. Nah, adik-adik, itulah kesimpulan dari materi hukum Archimedes. Kemudian Ibu kasih tugas ya, dikerjakan sebentar dan kumpul setelah istirahat. Dan untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang materi viskositas dan hukum Stokes. Diharapkan untuk adik-adik belajar di rumah ya. Baiklah adik-adik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan alhamdulillah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.